أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, di malam ini dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala kembali kita ditakdirkan olehnya dipertemukan di masjid dan di majlis semacam ini untuk mengkaji dari kitabullah, ayat-ayatnya dan juga hadis Rasulnya SAW. Mudah-mudahan Allah subhanahu senantiasa mengilhamkan pada kita pemikiran yang lurus dalam berpegang dengan agamanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini hadis yang ke-22 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, bercerita, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid fi dhalika syai'an a'adkhulul jannah? Qala na'am, rawahu Muslim. Jadi sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, bila anda melihat saya salat 5 waktu, salat yang wajib, kemudian saya puasa juga cuma ngambil yang wajib Ramadan, kemudian saya menghalalkan yang Allah halalkan serta menjauhi yang haram yang Allah Ta'ala haramkan, dan saya tidak menambah dari hal tersebut, tidak menambah, apakah saya akan masuk surga? Apakah saya bisa masuk surga? Qala na'am, Nabi SAW menjawab, iya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan tentang hadis ini, sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan halal, yakni maksudnya meyakini kalau itu benar-benar halal. Kemudian perkara haram juga demikian, meyakini kalau itu benar diharamkan oleh Allah Ta'ala dengan menjauhinya. Kalau perkara halal boleh dimakan, boleh dilakukan. Perkara haram maksudnya dijauhi. Syukran. Ini maknanya dari hadis tadi. Termasuk juga dalam hal ini makna dari menghalalkan yang halal adalah dengan menjalankannya. Kalau itu perintah, ya. Jadi semua perkara yang Allah Ta'ala halalkan berarti tidak diharamkannya. Termasuk dalam hal ini yaitu perkara-perkara wajib, mustahab, anjuran, dan juga yang mubah. Artinya yang bukan haram, tidak melampaui, tidak melabrak yang tidak dibolehkan. Ini makna hadis juga.
Adapun perkara muharramat yang diharamkan dijauhi. Ya, telah diriwayatkan di antaranya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahum al-kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Allah Ta'ala menyatakan, orang-orang yang kami beri kitab kemudian mereka membacanya, ini siang malam, pagi sore, ya, membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Membaca dengan sebenar-benarnya bacaan di sini artinya apa? Membaca disertai dengan hati dan pikiran, bukan sekedar membaca saja. Ini makna haqqa tilawati, berusaha mengetahui maknanya. Ya, sebagai pemula melihat terjemahan, itu prosesnya. Ya, setelah itu ditingkatkan, kalau bisa membaca atau mendengarkan apa sih tafsirnya. Ini makna haqqa tilawati. Nah, orang-orang yang begini, maka mereka betul-betul beriman dengannya, beriman dengan ayat Allah Ta'ala, kitabnya subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim. Ya, dengan apa? Mengagungkan yang Allah Ta'ala halalkan dan menjauhi yang Allah haramkan. Ya, tidak menyimpangkan makna, tidak meraba-raba dalam urusan makna ayat atau menyimpangkannya, naudzubillah. Ini makna haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan. Ya, jadi di antara riwayat dalam hal ini, bagaimana Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya kalau interaksi mereka dengan Al-Quran. Jadi begitu turun ayat, kami, kata Ibnu Abbas dalam riwayat, ini benar-benar membacanya, menyerapnya dan menerapkannya. Rasulullah mengajarkan tidak lebih dari 5 ayat. Sekarang Al-Quran sudah sempurna. Yang dikhawatirkan di zaman sekarang ini, orang ya hanya ibaratnya menyetel flash disk atau HP dan semacamnya, kemudian dilalaikan, tidak disimak, tidak didengarkan, ya sekedar meramaikan. Ini bukan haqqa tilawati. Banyak orang merasa cukup demikian karena keyakinan yang perlu diluruskan dalam masa ini. Ya, orang sekarang kan bahkan ada yang 24 jam itu di rumahnya murattal. Tapi bukan demikian tujuan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala. Jangan mencukupkan dengan begitu, tapi baca sendiri. Ini penjelasan para ulama zaman sekarang. Ya, orang banyak mencukupkan, merasa oh iya, entah itu dengan memilih ayat-ayat yang disebut dengan ruqyah syar'iyyah atau yang lainnya. Tapi bukan begitu, sampai di situ maksudnya. Ya, ini kalau kita benar-benar mau mengaplikasikan firman Allah sebagai orang-orang yang yatlunahu haqqa tilawatih, membaca Al-Quran dengan meresapinya, mengetahui, ingin tahu maknanya, yaitu dengan sebenar-benarnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir. Mereka disifati merubah yang Allah haramkan. Di antaranya dari bulan-bulan yang istimewa, yang 4. Ya, bulan itu?
Rajab yang menyendiri, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini yang berturut-turut. Allah Ta'ala berfirman, innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u iddata ma harrama Allah fayahillu ma harrama Allah. Sesungguhnya apa? Memending, menunda-nunda. Ini dalam apa? Mengimani ayat Allah, menerapkannya, itu adalah perbuatan kekufuran, bisa menambah kekufuran orang-orang kafir ini. Mereka apa? Ingin menyesatkan orang-orang sehingga mereka apa? Menghalalkan sesuatu dalam satu tahun, tahun berikutnya menghalalkan, ya, atau menghalalkan duluan, tahun depannya mengharamkan. Kenapa berbuat demikian? Supaya mereka bisa menginjak-injak, naudzubillah, yaitu mempermainkan di antara perkara yang Allah Ta'ala haramkan, atau sebaliknya menghalalkan yang Allah haramkan. Ya, makna ayat ini dalam tafsir disebutkan mereka berperang di bulan-bulan yang haram, berperang yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi ini dirubah dengan aturan mereka, yaitu mereka melabrak bulan-bulan yang istimewa tadi untuk apa? Tahun berikutnya mereka baru yakni apa? Mengharamkannya. Jadi di antara perkara yang dikukuhkan dalam Islam, tadinya orang-orang jahiliyah menghormati 4 bulan tersebut, ya, padahal mereka belum beriman kepada Allah ketika itu. Begitu masuk bulan Rajab, tadinya berperang, mereka berhenti. Kemudian dilanjutkan lagi setelah itu. Begitu masuk bulan Dzulqa'dah, mereka berhenti. 3 bulan ini berhenti dulu, baru setelahnya sambung lagi. Itu di masa jahiliyah. Dan dalam Islam hal ini dikukuhkan atau diturunkan oleh Allah Ta'ala ayat dalam hal ini, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan perkara-perkara baik yang Allah sendiri halalkan bagi kalian. Jangan kalian melampaui batas, berlebihan. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak senang dengan orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah apa yang Allah Ta'ala rizkikan pada kalian, yang halal lagi baik. Di sini ada apa? Ada tuntutan halalan thayyibah, halal lagi baik, ya. Jadi Allah Ta'ala menurunkan ayat ini ketika ada di tengah-tengah mereka waktu itu ada yang mencegah, melarang dari memakan sesuatu yang baik. Kenapa mereka melarang yang baik tadi? Maksudnya mau bersikap zuhud urusan dunia, ya, mau bersikap zuhud urusan dunia. Bahkan sebagian mereka tidak bisa ngajak-ngajak orang, diri mereka sendiri mengharamkan itu, ya. Nah ini
dikatakan sebagai apa, sumpah serapah, istilahnya apa ya, ini sumpah mereka pada diri mereka sendiri, padahal itu baik tapi mengharamkan untuk diri mereka, padahal tidak boleh demikian ya. Dari mereka ada yang mengharamkan saja tanpa bersumpah, maka semua ini tidak boleh ya. Kenapa? Dalam Islam tidak boleh memudaratkan diri sendiri ya. Dalam Islam tidak boleh. Begini, Nabi SAW dan sahabat ya, ketika mereka ada makan, tapi ketika tidak ada bersabar ya, tidak menyiksa diri seperti sekarang ini. Misalnya kalau dulu mengharamkan untuk diri mereka sendiri, apa istilahnya kalau zaman sekarang, kayak ada acara mogok makan, apa itu mogok makan karena pingin dituruti maunya, itu berarti mengharamkan untuk diri mereka sendiri. Nah, ini tidak boleh dalam Islam, sampai mencelakakan diri sendiri, dan itu ada sejak zaman dahulu. Siapa itu? Di antaranya ya, dalam sirah nabawiyah disebut apa itu, ibunda dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak mau sisiran, tidak mau nyisir rambutnya tidak mau nyisir rambutnya sampai anaknya balik kepada agama nenek moyangnya. Itu sumpah, mau jemur di bawah terik matahari, tidak mau tidak mau bernaung perempuan tidak sisiran, gimana? Rambut biasanya panjang perempuan, ini minta dituruti maunya. Nah, maka dalam Islam yang demikian tidak boleh, termasuk membinasakan diri sendiri ya, apalagi bunuh diri mogok makan, mogok minum aja tidak boleh, apalagi bunuh diri ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kalau seseorang sudah menegakkan yang wajib-wajib kemudian menjauhi yang haram, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu ya. Dan banyak hadis lain selain yang tadi disebutkan yang berasal dari Nabi SAW. Di antaranya riwayat Abi Sa'id radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yusalli salawatil khams wa yasumu Ramadan wa yukhriju zakah wa yajtanibul kaba'ir as-sab' illa futihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyiha syaa." Tidaklah seorang hamba salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengeluarkan zakatnya dan menjauhi dosa-dosa besar yang 7. Pernah saya sebutkan dosa-dosa besar yang 7, yakni syirik, kemudian uququl walidain ya, syirik itu menduakan Allah, naudzubillah, menyembah Allah tapi juga percaya kepada selain Allah, itu syirik. Ini disebut durhaka kepada Allah. Perbuatan syirik ini disebut apa? Durhaka kepada Allah ya. Kemudian yang kedua yaitu apa? Uququl walidain, seperti perbuatan naudzubillah durhaka pada orang tua. Kemudian sihir ya, ini juga di antara dosa kaliber, ini dosa besar ya. Selain sihir yakni zina, naudzubillah, perbuatan riba, ini dosa besar. Termasuk dalam hal ini at-tawalli yaumaz zahaf, yaitu berpaling
atau lari kabur dari medan perang ketika sudah ada barisan umat Islam, orang-orang kafir. Nah, ini lari karena pengecut, dosa besar. Kemudian yang ketujuh, qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ini menuduh wanita muslimah baik-baik dituduh serong, dituduh apa bahasa sekarangnya itu, selingkuh atau yang lain. Nah, ini tidak boleh. Kalau tidak betul, nah ini dalam Islam dicambuk 80 kali. Yang laporan itu kalau tidak pakai saksinya para fuqaha itu menyebutkan seperti halnya seseorang punya pena kemudian dicelup ke tinta, melihatnya begitu, kesaksiannya begitu, bukan kemudian seorang masuk ya kemudian ngomong macam-macam padahal tak melihat begitu. Karena ini tuduhan berat besar dalam Islam ya. Jadi kalau orang menjauhi yang 7 tadi dari dosa-dosa besar, maka Allah Ta'ala akan bukakan untuknya pintu-pintu surga, kemudian dipersilahkan masuk dari pintu yang mana ya. Ini bagi yang menjalankan yang wajib saja, tapi juga menjauhi yang haram. Allah Ta'ala berfirman setelah Nabi bersabda demikian, membaca ayat, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyiatikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan hapus dosa-dosa kalian, kejelekan kalian. Ini diantara firman Allah Ta'ala yang dibaca oleh Nabi SAW. Dalam riwayat, man abadallah la yushriku bihi wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa sama ramadan wajtanaba al-kaba'ir falahul jannah aw dakhala al-jannah. Siapa yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Dia Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu pun, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menjauhi dosa-dosa besar, maka baginya surga atau dia akan dimasukkan ke surga. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada seorang sahabat bernama Dhimam ibn Tha'labah. Dhimam ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebutkan salat yang 5 waktu, salat, puasa, zakat, haji dan syariat Islam semuanya ya, disebutkan oleh Nabi SAW di hadapan Dhimam. Kemudian Dhimam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yani setelah disebutkan tentang ajaran-ajaran Islam, Dhimam beserta rombongan beriman. Dhimam memimpin dengan mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Kemudian beliau berkata, wa sa'uaddi hadhil fara'id wa ajtanibu ma nahaitani an. Aku akan tegakkan kewajiban-kewajiban ini dan aku akan jauhi apa yang Anda cegah aku darinya. La azidu wa la anqus. Kata Dhimam, aku tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Maka Rasulullah SAW bersabda, in sadaq dakhalal jannah. Kalau dia jujur, betul begitu, akan dimasukkan ke surga. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat, la arba li fiha, saya tidak akan
yakni melabrak ketentuan yang haram, maknanya perbuatan fawahish, perbuatan keji. Ya, la u'allimanna biha wa man ata'ani. Kemudian sahabat tadi menyatakan, setelah aku menegakkan pada diriku sendiri, aku akan ajarkan orang-orang dan yang mau. Maka Rasulullah menyatakan, la in sadaq la yadkhulannal jannah. Kalau dia benar, jujur, benar-benar akan dimasukkan ke surga. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat ada sedikit perbedaan, yakni selain memurnikan ibadah menyembah Allah hanya kepadanya, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukannya, menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian berikutnya watasilur rahim. Dalam riwayat, dan engkau menyambung kekerabatan, yakni yang punya pertalian darah dengan kita, orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, ya, atau ke bawah anak cucu ya, atau ke samping, yakni saudara. Ini makna tasilur rahim, menyambung kekerabatan. Ya, kalau ke orang, nah itu disebut ziarah sebenarnya disebut kunjungan. Karena apa? Karena kita memang sesaudara dalam Islam, ya. Tapi ar-rahim ini kembali kepada makna aslinya yang betul adalah yang punya hubungan rahim dengan ibu kita, ayah kita. Ya. Ada pertalian darah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan juga, ada sahabat yang tanya, akhbirni bi'amalin yudnini minal jannah. Beritahu kepadaku, beri kabar kepada saya mengenai suatu amal yang mendekatkan saya ke surga, yakni bisa mendekatkan untuk memasukinya, wa yubaidni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Maka kala orang tadi usai bertanya mau beranjak, Rasulullah SAW bersabda, in tamassaka bima umira bih dakhalal jannah. Kalau benar orang itu berpegang teguh dengan yang diperintah kepada dia, maka Allah akan masukkannya ke surga. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi banyak sekali hadis yang berkenaan dengan masalah ini. Ya. Bahkan dalam riwayat, setelah orang yang bertanya tadi pergi, Nabi SAW menyatakan pada sahabat yang lain, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang ingin melihat, ya, pada sosok, kata Nabi, calon penghuni surga, padahal dia masih di dunia ini, Nabi menunjuk, kalau ingin melihat, yakni sosok calon penghuni surga, lihatlah pada dia, lihatlah pada orang ini. Ini sebagai tambahan yang menguatkan hadis-hadis sebelumnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat lain, ketika sahabat tanya kepada Nabi SAW tentang yang wajib dari salat, beliau menyatakan as-salawatul khams illa an tatawwa'a syai'a. yakni salat yang 5 waktu itu tegakkan, kalau anda ingin tambahan, kerjakan yang sunnah, yakni yang mengiringi, atau yang disebut dengan apa, nawafil,
ya, nafilah. Nah, ini salat-salat yang mengiringi, yakni qabliyah, ba'diyah, ya. Ini qabliyah dari subuh, qabliyah sunnah al-fajr, lebih baik dari dunia dan isinya. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan fil hadar awis safar, baik beliau mukim dalam kota Madinah atau beliau sedang dalam perjalanan. Kalau 2 rakaat sebelum subuh, makanya beliau sifati lebih baik dari dunia dan isinya. Dan ada zuhur qabliyah ba'diyah, asar ada qabliyah, ya. Maghrib, maghrib ini bagi yang mau qabliyah bisa. Ada. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat, ya, sallu qabla al-maghrib 3 kali. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Kemudian beliau bersabda, liman sya'a. Salat kalian sebelum maghrib 3 kali Nabi ulangi. Kemudian beliau keempat menyatakan bagi yang mau. Kemudian salat ba'diyah, isya ba'diyah. Nah, ini diantara tatawwu dalam masalah ini. Kemudian Nabi ketika ditanya tentang puasa, beliau juga tanya sahabat ini pada Nabi, syahrul Ramadan illa an tatawwa'a syai'a. Engkau puasa Ramadan itu yang wajib. Kalau engkau mau tambahan, ya, di luar Ramadan itu sunnah. Ada Senin Kamis, ada apa ini besok insyaallah ini Ayyamul Bid, ya kan? Ini bagi yang mau, kata Nabi SAW. Kemudian zakat, ketika ditanya zakat, Rasulullah menyatakan, ya, mengenai masalah zakat ini yang wajib dan diantara syariat Islam, ya. Nah, yang sunnah apa? Ya, yang disebut dengan apa itu? yakni infak, ya. Tapi kalimat sedekah itu maknanya yang terbanyak memang maknanya adalah maknanya zakat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala di surah At-Taubah ayat 60, khudh sadaqatan, ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya, ambil sedekah, maknanya di sini zakat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat setelah dikasih tahu tentang ini, beliau kemudian mengatakan kalau tidak akan menambah, maka Nabi menyatakan aflaha in sadaq atau dakhala jannah in sadaq. Beruntung orang itu kalau jujur, benar, serius, ya. Kalau betul demikian akan dimasukkan ke surga. Ini riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dari hadis-hadis yang sudah berlalu ini juga maknanya bahwasanya bukan berarti membatasi diri hanya yang wajib-wajib saja. Artinya setiap kita harus ada motivasi dalam diri, dari diri sendiri untuk melakukan tambahan, ya, melakukan tambahan. Dan Nabi SAW dalam riwayat beliau itu padahal, ya, sudah dijamin oleh Allah dosanya diampuni, beliau maksum, terpelihara dari dosa, ya, tapi beliau dalam riwayat idza hajabahul amr, kalau beliau sudah merasa letih, penat, beban pikirannya urusan dunia, ya, maka beliau salat 2 rakaat. Ini Rasulullah SAW, suri tauladan kita yang terbaik, beliau begitu. Nah, kita ini sekarang kalau sumpek kemana? Itu pertanyaannya. Na'udzubillah.
Sebagian ada yang lari ke TV, ada yang lari ke internet, ada yang lari ke HP. Nah ini kalau kita mau mencontoh Rasulullah gimana ya? Ya, Rasulullah mencontohkan demikian tadi. Beliau SAW larinya itu menghadap kepada Allah, ya, sehingga Allah melapangkan dada beliau SAW. Kalau kita ingin lapang dada mestinya begitu. Coba praktekkan ini dalam hidup, insya Allah, ya, apa yang Rasulullah alami akan kita rasakan, ya. Kemudian dalam haji wada ini haji pertama dan terakhir Nabi SAW itu sekali dalam seumur hidup. Di antara khutbah momen yang diriwayatkan dari sahabat, Nabi SAW berkhutbah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah padanya, wasallu khamsakum, salatlah, tegakkan yang 5 waktu itu, wasumu syahrakum, dan puasalah kalian, yakni bulan Ramadan yang wajib itu, wa addu zakata amwalikum, tegakkan zakat, keluarkan zakat harta kalian, wa ati'u dha amrikum, taati orang yang ditunjuk sebagai pemimpin kalian, mentaati pemimpin, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga Rabb kalian. Jadi ini diingatkan oleh Nabi di haji wada, pertemuan terakhir dengan semua sahabat yang ada, ya. Jadi ada tambahan apa dari riwayat sebelumnya? Taati pemimpin kalian. Kenapa? Taat pemimpin bukan seperti yang diklaim, dituduhkan sebagian orang, penjilat. Dianggap kita penjilat. Na'udzubillah. Ya. Jadi bukan begitu membenarkan yang salah, bukan. Makna taat pada pemimpin ini karena apa? Menunjukkan kompak. Jadi dengan apa? Ketaatan itu akan berjalan. Entah itu yang namanya di zaman sekarang seperti program atau yang lain. Di mana suatu negara tidak ada ketaatan pada pemimpinnya, pasti kacau negara itu, pasti kacau. Sejarah membuktikan, kita dengan mata kepala dan hati, perasaan dan akal kita menyaksikan negeri ini. Bahkan saya kalau ingin menekankan, saya mau mengatakan ini, saya ini bukan PNS, orang tua saya bukan PNS. Jadi semata-mata berbicara berdasarkan agama ini, pondasi agama Islam. Karena apa? Taat kepada pemimpin ini bukan berarti kita supaya dapat ini atau itu, bukan. Ya. Kita menyaksikan sendiri, merasakan sendiri negara kita ini. Bahkan ini seolah kompak, negara-negara Islam memang dikacau. Dari mulai tahun 97, 98, dari Maroko sampai Merauke, negara Islam itu diobok-obok. Hasilnya apa? Tambah baik atau tambah jelek? Tambah baik atau tambah jelek? Keamanan tidak kita dapati. Orang pada takut semua sekarang. Ya, mau ini dulu enak, ya, harga-harga terjangkau, dan kita katakan murah. Saya masih ingat bahwa satu gelas air itu dulu masih ada aqua, cuma ya lebih mahal dari bensin, betul, lebih mahal dari bensin. Bensin lebih murah. Sekarang tanya, ya, jadi belum lagi beras atau yang lainnya, sembako.
Kenapa itu? Karena itu tadi, orang itu mau merubah keadaan tidak bisa dengan cepat seperti balik kentangan begini, butuh proses. Ya, itu yang kita alami sekarang. Menganggap ini jelek, memimpikan baik, ternyata lebih jelek dari. Memimpikan baik, ternyata lebih jelek dari. Terus begitu sepanjang tahun ini. Berapa tahun? 20-an tahun. Bisa bapak-bapak mungkin lebih pengalaman dari saya. Tapi saya ingin apa? Menyampaikan bahwa ajaran Islam itu benar. Bukan karena kita istilahnya apa? Menjilat, bukan. Karena terbukti begini. Coba kalau apa? Dengan cara yang baik. Ya. Tidak ada pemimpin yang sempurna, tidak ada. Para pembangkang, para pemberontak itu sejak awal Islam banyak. Mulai dari terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, terus menjadi kebiasaan rakyatnya itu ngelama sama pemimpinnya. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh, radhiyallahu anhum ajmain. Ini pemimpin terbaik setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Terus gimana lagi dengan pemimpin-pemimpin di akhir zaman? Kita mau bermimpi seperti Abu Bakar? Mustahil. Mereka penuh dengan kekurangan, tapi cara memperbaikinya bukan begitu. Ini wasiat Nabi, taati pemimpin kalian. Kalau kalian sudah, maka kalian akan masuk surga. Jaminan dari Nabi SAW. Ya. Jadi para ulama dalam hal ini mereka membaca ke depan, yang orang awam itu tidak bisa melihat. Ini kejadian sama dari sejarah begitu. Ya, para ulama ngomongnya 30 tahun yang lalu, orang yang umur 30 tahun berikutnya sadar, betul katanya alim fulan. Betul. Ya, jadi ini diantara yang mungkin bisa kita ambil pelajaran di sini, bahwa dalam Islam sekali lagi Nabi SAW telah mengabarkan banyak sekali dalam masalah ketaatan kepada pemimpin. Sekali lagi bukan untuk mendapat sesuatu dari mereka. Para ulama itu menjauhi dulu namanya istana dan semacamnya, itu mereka tidak mau melangkah ke pintunya. Karena apa? Pasti terfitnah, nanti dituduh orang begini dan begitu. Ya. Nah, ini prakteknya umat Islam begitu. Kenapa kita harus mengadopsi pemikiran orang-orang kafir? Ya, karena yang membunuh Umar bin Khattab tadi radhiyallahu an ternyata orang Persia, yakni di luar umat Islam. Ya. Dan seterusnya. Jadi demikian ma'asyiral muslimin, dengan hadis ini juga kita tamat dari jilid yang pertama dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan pada kita ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan pegangan dalam hidup sehari-hari ini. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.